ahli digital forensik ya. Kita kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Intel. Dia dilakukan penelitian. Bisa kami ada di mau lihat CV-nya Pak? Depan. Lihat CV silakan. Ini masih zona merah bahaya ini. Kita sudah tahu mau order lagi mungkin. Kemarin Hakim Agung meninggal satu yang mulia ya. Hah? Hakim Agung meninggal satu. Banyak juga yang lagi itu katanya. Mandiri. Semua merah semua itu. Makanya Pak, itu aja itu. Ini kan CV-nya ini kan pengalamannya, apa di foto ini kan pengalaman dia. Karena karya itu kan ada bisnya, ada bisnya. Apakah dia itu dari pelatihan, apakah dia memang sekolahnya itu ada di Udahlah kita yakin aja dah cukup. Oke. Udahlah Pak Permana yang kasih the best. Udah oke udah. banyak nih. Iyalah, udah oke. Iya, ini kan lah, ini kan dia khususnya terus. Udah ya. Oke. CV-nya lah CV. Ngerti bahasa Inggris dia ya. CV-nya. Jadi kelihatan bodoh kuda lagi nggak ngerti bahasa Inggris. Iya. Itu bahasa. Itu bahasa. Harus ke sini kan. Di bawah. Oh, ini. Sumpah. Nama lengkapnya Christopher Haryanto. Siap ya, Hariman. Hariman. Iya. Apa ya? Siap. 2 Januari 1988. 2 Januari 1988. Dari Katolik. Pekerjaannya pada pasar dosen. Selesai. Tinggal dari Twitter. C-A-M bisa kita langsung ya, tanpa ya. Siap, betul ya. Jadi sehat. Sehat, yang lain. Sudah aktif ya, bukan oleh umum Siap. forensik. Kenal dengan apa? Kenal ya. Belum ada. Itu baru Siap. jadi ya. Atau jadi yang berubah. Boleh. Jadi ya. Masih berjanji. Ahli itu ya. Dan kita rasakannya jadi tiga Pak. Tiga. Ya nggak usah dulu. Ya Pak. Punya taruh aja. Oh ya, langsung aja ya. Ya tiga ya. Itu ya. Siap. Saya berjanji Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan pendapat yang dikemukakan pendapat yang dikemukakan dengan pengetahuan dengan pengetahuan dan keahlian saya dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, sekarang saya panggil ahli ya. Siap. Ahli ini adalah apa tuh? Digital forensik yang kerja di sini. Ya, saya akan baca. Ini bukan. Siap. Ya. Ini boleh CCTV ya. Ya, CCTV mana tuh? Oh, buka sekalian aja. Buka aja sekalian aja.
Memang harus diperlihatkan nanti kita buka. Oh siap. Baik, terima kasih yang mulia, presiden yang mulia. Saudara saksi ya, saudara ahli, Foto kuningnya itu. saudara ahli, Yang kuningnya itu. apa yang melatar belakangi saudara sehingga saudara bisa memperkenalkan dirinya sebagai ahli digital forensik? Basic pendidikannya apa ya? Oke. Jadi basic pendidikan mungkin saya jelaskan dari kuliah ya. Waktu itu saya S1 di Australia di Malaysia University. Saya ngambil Bachelor of Computing. Kemudian saya lanjutkan di S2 Master of Business Information Technology dan Management. Kemudian professional certification saya salah satu termasuknya CHRI dari Isi Council Certified Hacking and Forensic Investigator. Kemudian saya tersertifikasi juga di Certified Incident Handler CIH. Lalu ada juga Celebrite Certified Operator untuk mobile forensik. Ada juga Celebrite Certified Physical Analyst untuk melakukan forensik pada barang bukti digital. Kemudian ada juga Celebrate Mobile Forensik Fundamental mengenai alat barang bukti mobile forensik. Kemudian secara working experience, pengalaman pekerjaan saya bekerja di PT Digipor Indonesia. Di sini kita memang bergerak di bidang digital forensik, di mana kita membantu dari berbagai macam lembaga negara, termasuk di Puslapor, di Polri, di Kejaksaan, dan di beberapa macam instansi lainnya di bidang digital forensik dan cyber security. Sesuai dengan pengalaman saudara untuk ahli digital forensik ini, pernah tidak saudara dihadirkan sebagai ahli digital forensik di dalam persidangan? Ya pernah. Waktu itu kasus Jessica Meta, Kopi Sianida, itu saya bantu melakukan analisis CCTV Di perkara Jessica? di perkara Jessica. Terus Kalau untuk di saksi ahli kira-kira itu, cuma di belakang beberapa pemeriksaan saya juga bantu di beberapa kasus. pemeriksaan apa aja? Waktu itu ada beberapa kasus di Puslapor, saya bantu pemeriksaan biasanya seperti pemeriksaan CCTV, mobile forensik, komputer forensik dari beberapa kasus yang memang kasusnya internal dari Polri dan beberapa dari Kejaksaan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan surat kami yang dilayangkan kepada saudara terkait pemeriksaan barang bukti ini, untuk dibuka rekaman per tanggal 9 Februari dan tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul antara 12 di sekitar pukul misalnya itu 12.40 sampai dengan 12.53 sesuai dengan transaksi yang di money changer itu ya. Ada transaksi yang dilakukan oleh saksi lainnya. Dapatkah saudara menjelaskan terkait rekaman? Dapatkah saudara membuka rekaman tersebut di tanggal dan jam sekian? Tadi yang saya sebutkan. Oke, izin menjelaskan. Jadi dari saya menggunakan alat forensik di sini, nama software di VR Examiner. Gunanya di situ adalah untuk melakukan analisa langsung dari hard disk di VR. Jadi bukan kita menggunakan USB dicolok ke VR kemudian kita copy, tapi langsung dari hard disknya. Dari alat forensik itu saya mendapatkan hasil yang hanya bisa dibuka itu dari tanggal 15 bulan Mei 2019 pada jam 7, kemudian sampai tanggal 10 bulan 6 2019 pada jam 19.21.24. Jadi sebelum 15.05.2019, 15 Mei 2019 tidak ada rekamannya, tidak tersimpan di hard disk dia. Bentar. Tadi saudara membuka rekaman CCTV ini menggunakan alat apa? Nama softwarenya DVR. DVR. DVR Softwarenya. Examiner. Yes.
baru bisa kebuka itu ya. Siap. Jadi Tapi yang bisa dibuka hanya per tanggal 15 Mei siap. 2019 15 Mei 2019 sampai dengan 10 Juni 10 Juni 2019. yang 15 Mei itu jam berapa tuh bisa dibuka? 15 Mei itu yang bisa dibuka jam 7.00 pagi. Ya. Yang tanggal 10 Juni 2019 pada jam 19.21.24. 21 ya. Betul. Baik. Karena yang bisa dibuka hanya per tanggal mulai 15 Mei 2019, baik ke belakang, mundur ke belakang itu sebelumnya tanggal sebelum tanggal 15 itu kenapa nggak bisa dibuka Pak Saudara? Jadi kalau dilihat dari kapasitas hard disk yang yang saya bisa lihat di situ itu hanya 2 terabyte. Dan di sini dari hasil forensik itu ada ada 7 channel, berarti ada 7 CCTV yang tersimpan di situ. Dia hanya bisa menyimpan dalam durasi ya perkiraan 1 bulan. Itu kalau kita lihat dari tanggal 15 Mei sampai 10 Juni, hard disk di dalam DVR ini hanya bisa menampung hasil rekaman selama 1 bulan. Jadi yang terekam kebetulan mungkin pada suatu pengambilan dari data ini sampai Juni saja. Sebelumnya sudah tertimpa. Jadi sebelum tanggal 15 ini nggak bisa dibuka karena apakah dia menghapus sendiri atau bagaimana? Tidak ada indikasi sih. Jadi biasanya sistem DVR ini dia begitu sudah penuh dia akan override dari depan secara otomatis. Karena kan dia akan merekam terus, begitu penuh dia akan menyimpan dari awal terus sampai akhir. Mungkin itu sebagai sampel bisa barangkali kalau alatnya bisa dibuka bisa di sini nggak bisa? Menurut DVR saja saya menggunakan alat pada saya. Maunya ditampilkan di sini bisa nggak? Harusnya bisa. 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 Boleh kelihatan dulu ya. Kami tunggu teknisi kita barangkali. Itu cukup yang mulia dari kami karena yang tanggal sebelum tanggal 14 bisa dibuka Kemarin itu si polisi bilang ada. Siapa nama kemarin? Si di syuting nggak ada. Dia yang bulan Juni. Mereka bulan Juni ya. Oh nggak mau. Saya minta pertanggungjawab Pak Permana yang 3 bulan. Kemudian bisa 1 tahun juga. Harus dibuka. Kalau nggak ya lepasin. Mana caranya ya? Dukung dari Karo. Permainannya udah langsung masuk. Tadi kan foto yang depan kirim ke saya. Foto yang depan itu yang dicas. Ya, yang bilang kan 3
24. Jika tanggal 24 Juni berarti mundur ke belakang sebulan Mei. Betul. Yang tidak ada intinya ini berarti termasuk yang bulan Mei. Mundur ke belakang udah nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Yang betul. Sebelumnya permanen 3 bulan. Ini saksi mana lagi? Kali mana lagi? Jangan lah. Apa ahli kurang kompeten? Saya ahli bisa 3 bulan. Jadi kompeten dulu. Ada tapi nggak jadi kita tanya. Dia hanya terus aja. Nah, kita ngotot sendiri dulu. Iya, bisa lagi dong. Iya, lapis. Izin saya kalau Ya boleh. siap. Di foto dulu ya. Suasana mencekam. Asal jangan nanti yang keluar gambar penembakan 6 orang di taman mini. Mencekam. Yang di taman apa? Yang di tol itu, Rawa. Yang itu yang keluar. Hari ini sedap. Lama ya. Bawa alatnya itu mahal, laptop itu Pak. Mahal, laptop teknik kan. Tapi lu punya itu kuliah dengan mesin berapa? 55. Kalau baru 5 juta juga dapat 5 juta. Ntar pulang suruh dilempar sendiri kan. Ya, terus ngomong. Dari kanan aja Pak. Dari belakang. Dari sini aja, Pak. Dari sini aja, Pak. Nggak ada signal di jaringan. Nggak nyambung kabling.
Jadi kalau kita masuk di sini, ini proses loading. Ini kita masukkan pinnya. Sini pinnya kebetulan 000. Kita sudah internet connection. Mungkin yang ini saya jelaskan kalau di sini proses untuk pengambilan recordingnya seperti apa. Di sini sendiri, di DVR sendiri tidak bisa kelihatan sama dari panel yang tadi saya sebutkan karena terencrypt. Kemudian saya menggunakan DVR examiner, yaitu langsung menghubungkan alatnya ke harddisk yang ada di dalam sini. Nah, kemudian baru bisa dilihat klip-klipnya mana saja yang ada, mana saja yang sudah tidak ada. Jadi kalau kita lihat 2019 bulan Februari, ini kalau ada rekamannya biasanya di tanggalnya itu ada semacam highlight. Jadi highlight ada isinya atau tidak. Februari jadi dia tidak ada rekamannya. Begitu pula bulan Maret tanggal 9 Februari, coba kita 9 Februari 2019. Ini kita pilih all habis, kemudian semua channel dari 1 sampai 7. Jadi ini tidak ada di sini. Tanggal 9 Februari. Kemudian kita pilih Maret, tanggal 9 Maret juga tidak ada. Kira-kira bisa dilihat singkat menggunakan langsung dari CCTV-nya. Kemudian saya pakai alat forensik untuk memverifikasi. Dan bisa juga di tanggal 15 Mei ya. Betul. Yang April coba bisa nggak ini kira-kira? Sudah Allah. April juga kosong. Jadi kalau di sini, ini kalau ini dia sudah berwarna hijau, berarti ada rekamannya. Ada berarti di sini ya. Ada. Di Mei. Dan Juni Sampai sampai tanggal 10. Juni tanggal 10 ya. Ya. Bisa ditampilkan contoh salah satu yang di tanggal 15 Mei ini. 15 Mei. Jadi kalau kita lihat di sini, dia no data karena dia terencrypt di sini. Nah itu saya menggunakan alat ekstraksi forensik. Dia di situ melakukan dekripsi terhadap datanya untuk supaya bisa diputar dengan proses ekstraksi. Kemudian kita play di komputer. Begitu ya. Maksudnya bisa ditampilkan. Kalau di sini nggak? Gambarnya pakai bantuan alat yang tadi itu. Harus saya catat gratisnya Pak ini. Saya majelis bisa kan? Dicabut dulu, baru nanti dihubungkan ke sini kan? Mungkin agak memakan waktu untuk ekstraksi. Satu contoh ini. Kalau kami sih, kalau tidak ada tanggal 9 Februari 9 Maret, mau tanggal berapa nggak ada gunanya. Sudah kalau itu. Kita kan cerita perkara kita yang mulia. Iya. Atau di situ. Jangan sia-sia. Oh gitu, boleh yang mulia. Mana? Maksudnya
kalau suka dibuka kan sudah ada kembalinya soal apa ini kan hanya untuk contoh aja. Iya, untuk contoh saja. Kalau memang boleh dibuka, kami minta dibuka mulai tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26 selama bulan Mei. Mulai 21 sampai akhir bulan. Ya, tidak satu aja. Enggak, biar sekalian kelihatan Iwan pernah datang lagi ke situ, dibawa sama penyidik. Tanggal 21. Ya, pokoknya 22, 23 apa sampai akhir Mei itu pernah dibawa ke sana. Ada enggak di situ? Ada itu ada. Kalau di sini 20 Satu Mei. Mulai 22, 23, 24, 25 sampai habisnya akhir bulan. Akhir bulan. 22 ada, cuman memang ini butuh waktu yang cukup lama karena ini besar paling berat. Besar poinnya. 22 itu ada lebih dari 1 giga ya, jadi butuh waktu untuk ekstraksi, bisa makan waktu 2 jam, 3 jam. Jadi kalau kami diizinkan ya 22, 23 sampai tanggal bapaknya kena tangkap 29 atau tanggal 28. Ini kan berkaitan kan di money changer. Iya. Changer. Karena kan ada mereka prakonstruksi datang ke sana bawa Iwan di antara tanggal itu. Pada waktu rekonstruksi itu pakai alat ini enggak masalahnya. Ya ini CCTV-nya kan sebelum diambil. Kan setelah itu baru alat CCTV diambil. Kan pengakuan daripada si kita juga di sini yang mulia, dia masih bisa lihat. Ini kan untuk alih berganti juga ini kan untuk membuka CCTV bahwa rekaman yang menukar uang itu Tanggal 9 Februari nggak terekam di sini. Ada. Intinya itu Oh tidak terekam. nggak ada yang terekam Februari. Sebagai sistem. Tidak pernah tertimpa sama sistem tadi itu. Iyalah berarti pernah direkam, tapi habis itu hilang kan gitu. Iya. Ini kami boleh tanya. Ya, betul. Nanti kalau Kami sudah. Iya, jadi intinya di sini tadi itu, ini kan kita tanggal Juni, bisa 1 bulan aja yang pesantren sudah dibuka Februari kosong, ya, Maret kosong, April kosong. Kami dari majelis coba, saya ingin tahu ada ini. Nanti menerangkan bahwa kekuatan itu berapa tadi katanya? Penuhnya sampai penuhnya, terus nanti bebek lagi. Kapasitasnya ini, Ya. kapasitasnya 2 terabyte. 2 terabyte. Ya. Ada nggak di dalam alatnya yang menyatakan kekuatan 2 tera gitu? Ada yang boleh. Gimana? Kalau kita buka harddisknya di situ, Harus dibuka. ada tulisan 2 terabyte. 2 tera. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan kita butuh untuk memori, berarti kita harus ngambil direkam dulu rekaman itu, terus di simpan ya, salin ya. Untuk bisa menyimpan data lebih panjang yang mulia. Ya. Iya betul. Artinya gini, apa yang tertuang di dalam rekaman ini biar kita tidak hilang kan? Karena ini kan otomatis, karena kekuatan 2 tera. Artinya berarti kalau kita butuh yang dulu misalkan seharusnya, apakah kita harus ada alatnya atau misalkan kita harus ngambil dulu? Misalnya atau gimana? Izin, memang dengan DVR decoder best practice-nya apabila DVR itu sudah penuh, kemudian kita backup ke harddisk yang lain. Tapi kalau dari surat pemeriksaan yang terakhir oleh saya langsung cek di sini tidak ada backupnya. Oh gitu ya. Ya, jadi tidak bisa merecover sebelum tanggal 15 Mei. Itu pun kalau memang di backup sama yang punya DVR yang Jadi tidak terekam data yang itu yang hilang dan kalau sistem sudah tertimpa ya. Otomatis gitu ya. otomatis dari Betul DVR. betul gitu ya. Ya. ya atas izin yang mulia kami melanjutkan saja biar bersinergi ya, dalam arti kata di persidangan ini kita ingin tahu, kalau saya tambahnya ingin membela ya. Kalau 2 tera itu dipergunakan untuk sistem berapa bulan?
menurut laporan di sini perkiraan sekitar hanya 1 bulan. Jangan perkiraan, ahli. Kalau Pak ahli masih perkiraan, saya mending tanya tukang CCTV. Oke. Jadi kita melihat dari sini itu bisa dihitung waktunya dari earliest clip dari tanggal 15 sampai tanggal 15 Mei sampai tanggal 10 Juni. Itu totalnya yang dipakai ada 3.822 klip. Total clip size-nya adalah 1.682.441,96 MB. Total drive size-nya 1.907.729,09 MB. Jadi kalau dilihat dari sini total durasi 229.008,60 menit. Jadi itu adalah total kapasitas. Berapa tadi? 229.008,60 menit. Total size-nya. Jadi 229.000 menit. Betul, tapi dari 7 CCTV. Jadi Iyalah, dari 7 kamera. Betul. Oke. Gitu. Pemahaman saya nggak boleh lebih dalam karena saya pengacara. Maka saya tanya, untuk 2 tera itu memang 229.000 dengan 7 kamera kemampuannya. Betul, yang tertulis di sini seperti ini. Oke. Kalau 229.000 menit berarti 1 hari dibagi berapa, dia buka 8 ke jam 10 katanya. Dia buka ini jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai jam 9 malam buka. Money changer. Minggu libur. Minggu juga masuk kalau tidak salah di situ kan, nanti tadi kan kelihatan semua. Nah, dengan hitung-hitungan tersebut itu hanya bisa 1 bulan. Betul. Jadi, timpa 1 bulan timpa, 1 bulan timpa. Betul. Jadi saya tidak tahu apakah itu DVR-nya dioperasionalkan secara 24 jam. Dalam asumsi saya, kalau dari lihat di sini itu dinyalakan selama 24 jam. Karena dia nyala dari jam 00.123.45 sampai 24 jam dia nyala terus dari 7 kamera. Kemudian dibagi per klipnya itu 59,98 menit, jadi 1 jam. Ini laporannya ada di sini, nanti bisa dianalisa. Ya, jadi itu selama 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 31 atau 30 live ya. Siap. Bisa disimpan. Bisa. Dengan 7 kamera itu bisa dengan 2 tera ini 3 bulan atau 2 bulan baru ketimpa. Hitungan ahli ya. Jadi dari sini sistem DVR itu begitu dia penuh, dia langsung replace. Ya. Dari sini sekitar 1 bulan. Ini kalau kita lihat di laporannya dari tanggal 5 Mei sampai tadi 10 Juni, 15 Mei sampai 10 Juni. Jadi 1 bulan kurang kira-kira. 1 bulan. Jadi 1 bulan berarti 0 lagi pulang ya. Tadi saksi ahli mengatakan dia 15 Mei sampai tanggal 10 atau tanggal 15 dan atau dengan tanggal 10. 15 Mei sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 ya. Berarti tidak sampai 1 bulan. Ya. Kemampuannya. Itu ya. Oke. Jadi kalau ada orang ngaku di persidangan, saya melihat Iwan pada tanggal 9 Februari ada di money changer. Mereka melihatnya di CCTV ini, di sini katanya itu nggak tahu bulan 5, nggak tahu bulan 6 ngelihatnya. Jadi dia bilang dia menonton, melihat Iwan yang ada di sini yang lagi permasalahan ini
pada tanggal 9 Februari versi jaksa dakwaan. Sementara kami bilang itu harusnya 9 Maret. Ya. Dia menonton katanya di bulan Mei. Dengan spek yang saksi katakan 2 tera 7 channel kapasitas 1 bulan. Apakah itu masih masuk akal dan nalar ahli? Kalau dari segi saya, memang saya diminta untuk analisa barang bukti ini saja. Untuk nalar atau akal itu mungkin bukan dalam kapasitas saya yang mulia. Jadi masuk kapasitas apa sekarang? Kalau saya di sini untuk menganalisa barang bukti yang diminta saya untuk diperbantuan pemeriksaan. Bukan gini ahli kan forensik. Ya. Forensik itu yang kami nggak bisa masuk, ahli yang bisa. Artinya mau akal, mau ini, mau itu kewenangan ahli. Karena forensik. Tapi kalau hanya tukang CCTV lain lagi. Saya menarik karena forensik tadi. Artinya dia jangkauan itu lebih jauh dari kami. Jadi ada orang yang bilang alat ini dia tonton di Polda, dia tonton di kantornya, bisa melihat Iwan 9 Februari. Sementara Iwan dilaporkan tanggal 21 Mei. Arti kata mau saya duga, mau saya ramal sebagai apa segala macam, berarti dia ngelihatnya setelah 21 Mei 2019. Itu gimana secara forensik? Kalau dari forensik kita sebenarnya mengacu kepada data metadata yang ada di dalam hadisnya barang bukti. Jadi kita hanya memeriksa dan melaporkan berdasarkan barang bukti yang ada aja. Berarti ahli kesini salah dong. Bukan ahli yang kami harapkan. Kami berharap ahli kesini bisa bilang bahwa itu memang tidak ada. Bisa dilihat bulan Mei karena ini 1 bulan. Kan tadi dia bilang napasnya cuma 1 bulan. Berarti kalau sudah lebih 1 bulan 2 bulan berarti tidak sesuai dengan spek ini. Kan begitu. Kalau saya juga sering jadi ahli saya. Nah bukan mempengaruhi. Sekarang saya tanya lagi. Kalau nggak cocok ahli ini kami minta ganti. Ya. Bisa nggak jawab yang saya minta? Saya itu perlunya. Kembali lagi, kalau dari saya memang ditugaskan untuk menganalisa barang bukti yang ada di sini. Jadi saya juga dalam kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai Kalau nanti saksi. sudah mengajukan ahli silakan aja Pak. Nanti aja sebanyak si ahli tersendiri untuk saudara dan Iya sama semua akan bilang ini cuma 1 bulan, selebihnya nggak bisa, sama aja. Saya harapkan dia jawab begini, dia nggak mau jawab. Ya sebentar. Enggak, dia bilang kaliannya nggak di situ. Ini ahlinya cuma hardware saja berarti kan. Lihat barang, fisiknya ada, ininya ada. Paling yang kita bicara kan softnya. Jadi soft itu katanya udah dia bilang umur 1 bulan. Sementara ada orang bilang bulan 5 saya nonton. Kejadian bulan saudara bukan aja dalam pembelaan. itu maka saya bilang kalau dia nggak punya kemampuan untuk itu ya berarti nggak relevan ahli ini. Menurut Ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita ini kan. Kita kan mau lihat tadi saya pikir ada 9 Februari itu si Iwan. Anda menjelaskan ini 1 bulan sudah tertimpa kan, sudah tidak bisa lagi di Betul. lagi. Paham yang mulia. Hanya saja kebutuhan kita untuk memastikan yang dikatakan oleh kita. Yang dikatakan penyidik di sini, dia nonton di kantornya, dibuka CCTV ada katanya. Di bulan Mei saudara sudah melihat semua rekamannya itu. Bulan Mei untuk satu-satu saya belum melihat. Jadi saya berdasarkan forensik saya ambil laporannya. Tapi dengan saya tetap bergerak pada surat permintaan pemeriksaan yaitu tanggal 9 Februari dan tanggal 9 Maret. Begitu dari situ sudah nggak ada, saya hanya melaporkan bahwa yang diminta oleh diperiksa adalah tanggal segini tidak ada. Ya. Dan di persidangannya sudah berkali-kali juga jaksa bilang ini 3 bulan umurnya bukan sebulan. Ya nanti itu silakan di pembelaan. Bukan, kita kan sidang bukan main-main yang mulia.
Setiap kalimat itu ya buktikan. Maka saya minta yang 3 bulan hadirkan. Mana ahli yang bilang katakan 3 bulan? Izin yang mulia, sesuai dengan permintaan penasihat hukum juga, jaksa penuntut umum tidak punya keahlian untuk menjelaskan rekaman video ini. Makanya kita hadirkanlah ahli forensiknya yang menjelaskan kemampuan rekaman video ini. Bukan saya sebetulnya, teman informasi awal kita dapat bahwa dia hanya nampung 3 bulan terus terlibat. Ternyata ada yang lebih ahli sesuai dengan permintaan penuntut pengacara. Jaksa penuntut umum tidak punya kewenangan dan keahlian untuk masalah ini. Kita hadirkanlah ahli forensik dan 1 bulan umurnya. Demikian Sudah dapat Pak, 1 bulan sudah terima. Kan gini yang mulia, kalau barang buktinya bisa kami kasih kali, kami enak kan, nggak boleh pula kan? Kalau boleh enak, ahli kami bisa bongkar. Kalau ahli kami bawa tidak pegang barang, hanya statement, kan berbeda dengan ahli ini yang dikasih kesempatan bawa barang. Sementara jaksa sudah berkali-kali dikatakan ini 3 bulan, bukan 1 bulan. Maka saya shock tadi, dibilang cuma 1 bulan. Sudah faktanya itu. Nah, sekarang yang mulia, kenapa yang bulan Mei? Jadi nanya sama yang mulia, saya nanya ke sini aja yang mulia, biar nanya. Tadi saksi bilang 1 bulan hilang. Kenapa yang bulan Mei masih ada tahun 2019? Harusnya kan sudah hilang. Mati hilang dengan sendirinya karena waktu. Coba jawab. Jadi kalau dari segi seharusnya memang bukan dalam kapasitas saya. Jadi kalau dari segi saya menganalisa teknis secara forensik, di mana yang tertera di sistem tersebut, kemudian saya menggunakan software forensik, judul forensik, yang ada ya seperti itu, tanggal 15 Mei yang ada sampai dengan 10. Bukan. Tadi katanya tiap bulan kalau udah 1 bulan hilang. Ya. Itu dipakai nggak pakai hilang nggak? Biar dengan didata di sini dia pakai terus. Jadi begitu habis, begitu dia penyimpanannya habis, dia akan menyimpanannya dari depan. Jadi kalau tidak ada tambahan simpanan, dia diem aja situ. Bentar dulu. Ini ini disita kapan ini? tanggal 24, disitanya tanggal 24 Juni 2019. Pas itu 1 bulan. Lah, kalau 24 Juni disita, mana yang 23, mana yang 22, mana 21, mana tanggal 11 kan? Begitu disita kan dia langsung colokin listrik, Pak. Diam dia. Lagi nih, saya tanya ini ahli aja. Disita kata tanggal 24. Artinya disita berarti dicopot dari listrik tanggal 24. Tanggal 23-nya masih ada nggak? Saya tidak dapat informasi sebelumnya mengenai disitanya kapan. Oh, ya udah sekarang udah dapat. Tergantung dari operator DVR-nya. Apabila memang dioperasikan setelah tanggal 10 Juni. Enggak, udah gini lah, gampang lah. Disita tanggal 24. Berarti tanggal 23 lah diambil dari money changer dicopot. Kenapa masih yang tanggal 10 masih ada, tanggal 15? Katanya 1 bulan. Enggak, ya kan lah 1 bulan. 1 bulan berdasarkan dari hasil yang kita ekstraksi. Lah iyalah. Diberikan ke saya. Nah, jadi saya hanya mengacu ke situ. Kalau yang tanggal 24, 23 atau yang lainnya Tidak ada. tidak dalam kapasitas saya untuk memberikan opini. Bukan opini, kami tanya ada nggak di situ? Tidak ada dari sini. Udah gitu aja, jangan kembang-kembang. Kami sudah kembang kemana-mana, perpendek tolong. Nggak ada ya? Jadi yang hanya terakhir adalah tanggal 10, Ya. 11 nggak ada, dan seterusnya nggak ada. Tidak diisi lagi karena dia tidak dipakai lagi kan? Saya tidak tahu mengenai itu. Lah, tadi katanya Dia dipakai atau tidak tahu. kalau dipakai kan berarti tanggal 15 hilang dong. Karena nambah lagi kan geser gini terus. Mungkin dari sana, tapi saya tidak tahu dia menggunakan atau tidak. Jejak kan forensik, jejaknya ada nggak dipakai forensik? Ada? Tidak ada. Udah gitu loh, jangan nggak tahu. Dari 10 Juni. Iyalah, jadi tidak ada ya, jangan bilang nggak tahu. Tidak ada sejak tanggal 10 Juni. Ya, tidak ada ya. Nah itu kalau forensik itu begitu. Kalau ngantung-ngantung kan forensik namanya, ya. Jadi tanggal 10, sementara JPU katakan tanggal 24 disita. Itu tentu berdasarkan cerita daripada berkas. Tadi aku ngomong belum? 24 Juni. Juni, ya salah-salah dikit lah. Ya, itu sesuai dengan berkas.
Realnya kapan kami nggak tahu. Makanya kami menunggu kapan sebenarnya CCTV itu diambil dari money changer. Kan gitu. Itu kan penetapan 24 Juni. BAP siapa? Si Legita kemarin. Diserahkan oleh dia. Bosnya katanya. Kapan diserahkan nggak ada. Jadi tolong dalam persidangan ini dihadirkan bukti ambil dari money changer. Nah kalau ngikutin ahli ini berarti tanggal 10 jam 19.21 terakhir napasnya. Setelah itu tidak pernah kena lagi dengan yang namanya CCTV. Kalau ada tentu dia akan ketimpa. Kalau memang umurnya 15 sampai tanggal 10 kan. Kalau 1 bulan belum, harusnya 15 ke 15. Begitu nggak kira-kira? Ya. Saya mengkonfirmasi aja nih, saya nggak ahli nih. Ya. Betul ya? Oke. Jadi kan udah ahli nih. Jadi ada orang di persidangan katakan ada slip dibikin jadi bukti bahwa tanggal 9 Februari ada transaksi yang terekam dan saya lihat katanya bulan 5. Masih bisa dia lihat katanya. Pada bulan 5 masih bisa dia lihat atau pada bulan 6 masih bisa dia lihat transaksi yang 9 Februari. Kalau dari hasil CCTV tidak ada. Tidak bisa kan? Karena 1 bulan hilang. 1 bulan hilang kan begitu? Mungkin yang sebelum-sebelumnya saya nggak tahu dia kapasitasnya di upgrade atau di downgrade, saya nggak tahu di situ. Tapi saya hanya menganalisa dari yang data di sini. Oke. Data Jadi yang ada ada kemungkinan di downgrade ininya. tergantung yang punya. Enggak, saya ikutin. Ya. Saya ikutin alur pikirnya. Gini-gini saya insinyur juga. Jadi ada downgrade daripada hard disk. Tergantung yang punya, bisa dia Nah, bisa bukan. ganti, bisa Yang ganti. ini, barang ini. Ya. Kan sudah dipegang, sudah dikoplek-koplek kan? Berarti kemungkinan ada downgrade atau upgrade kan begitu? Dari yang Volumenya lah. Dari yang saksi yang lihat. sekarang, yang Iya. sekarang enggak. Kalau yang sekarang langsung karena di situ 2 tera, ya dari situ. Apakah dulunya di belum 2 tera atau itu berapa saya nggak tahu. Tapi kalau dari Itu yang makanya sekarang, saya mau ikut alur pikiran daripada ahli, ya. Jadi kita anggaplah dulu mungkin 10 tera. Sekarang jadi 2 tera. Di mana di sana yang bisa kita tahu kapan pertama kali dipakai si tera ini? 2 tera ini kapan pertama? Iya, pertama kali dipakai. Kalau dari situ saya dari data yang diambil di sini nggak bisa. Hah? Karena data yang di sini dia melihat rekaman terakhir aja, rekaman terakhir. Enggak, rekaman udah selesai. Sekarang saya ikutin alur pikirnya. Jadi kapan pertama kali dia kawin di situ? Yang tera 2 ini. Saya tidak ada informasi mengenai. Lah, forensik harus dapat dong. Karena kan dia kan menyimpan terus, jadi dia tidak ada informasi kapan itu diinstal di situ. Kan saya ke tukang HP aja dibikin sama dia 25 Mei tulisnya ada. Ya, karena cara bekerjanya handphone, penyimpanan handphone dengan DVR berbeda. Jadi di harddisk nggak ada. Tidak. Kalau beli harddisk ketengan itu ada dibikinnya 25 thread, garansinya 3 bulan. Pasang pack ada. Situ kemarin ada nggak Saya itunya? tidak terima buat pembelian di situ kapan? Bukan. Di yang di situ itu ada labelnya nggak? Tidak. Tidak ada. Ah berarti udah bawaannya. Sudah bawa. Kalau bawaan memang nggak ada, hanya yang kotak luarnya yang ada tulisannya, dalam-dalamnya enggak. Kalau beli ketengan kan langsung ada. Mohon izin di kotak luar juga tidak ada indikasi. Saya punya CCTV juga di rumah. Kalau udah rusak saya ganti dan harddisk saya isi ada dibikin sampai tanggal sekian. Ya. Ya jangan lari-lari lah. Ya kita udah bicara fakta aja nih ya. Jadi tidak bisa tahu ya. Berarti kita harus katakan bahwa ini gandengannya dari Februari 2019 nggak pernah ganti harddisk. Saya tidak tahu mengenai itu. Yang pasti saya lihat begitu terima itu ya saya lihat yang mana. Ya, ahli mana yang bisa tahu bahwa harddisk itu memang dari 2019 dari Februari memang ini yang dipakai? Kalau dari saya nggak sih, ya mungkin bisa Ahli apa? ditanyakan yang lain. CCTV mungkin. Ada ya ahli lain? Silakan kalau memang Bapak berkenan. Harusnya bilang dong, panggil dong yang punya ditanya begitu. Ya. Kan itu paling gampang. Kalian tanya bilang dari dulu tak pernah buka-buka gak pernah rusak, ya selesai lah. Kan gitu pendekatannya. Oke. Jadi di persidangan ini seorang pegawai manajer katakan kami melihat Iwan ada 9 Februari.
Si polisi juga ngomong di sini, saya lihat itu CCTV diputar di unit 1 katanya. Siapa nama polisinya kemarin? Yang anak unit 3 tadi tuh. Nah, dia bilang ada, dia lihat. Effendi. Bukan. Dia katakan juga lagi diputar, dia rekam katanya. Tapi sampai hari ini kami tidak melihat. Apakah CCTV bisa diajak-ajak kompromi untuk bohong-bohong? Di apa ini? CCTV diajak bohong-bohong, bisa nggak CCTV? Maksudnya di Ya hari ini 3 bulan, besok 1 bulan, bisa nggak? kalau dari yang saya analisa sih nggak bisa. Nggak bisa, kan? Dari yang saya analisa memang datanya hanya tanggal 15 sampai 10. Ya sama kayak mobil lah. Kalau memang 2000 cc 2000 cc, kalau mau lebih cepat tambah turbo kan begitu. Ini juga sama kan? Kalau speknya memang dia 1 bulan mau bikin 2 bulan ya mesti tambah sistem atau apa kan begitu. Nah, ini saya ajak kita berbicara biar yang mulia memahami kebutuhan kami. Kami memang butuh seorang ahli yang bisa mengatakan bahwa CCTV ini sebenarnya berlakunya 1 bulan atau 3 bulan. Tadi saya pikir 6 bulan malah dibilang. Kalau 6 bulan gol saya. Nah, dengan 1 bulan, fakta di persidangan ada orang yang bilang saya lihat bulan 5 mengenai kejadian 9 Februari, maka saya bilang nalar akalnya bagaimana? Sebagai ahli. Forensiknya nggak sampai ke sana. Kalau dari saya memang yang mengenai nalarnya itu saya berdasarkan fakta data yang di sini. Oke. Intinya tanggal 9 Februari tidak ada. Tidak ada 9 Februari kan? Tidak ada. Ah, cukup yang mulia. Bisa ya. Dan lagi cukup. Pak Kiblat mau tanya? Udah kali juga nih. Sama yang mulia aja, saya ingin bertanya. Jadi kalau umpamanya bulan Februari ini kita akan ada pemeriksaan bulan 5 katanya. Jadi sedangkan di dalam dakwaan terhadap saya bulan Februari, saya mengatakan bulan 3, bulan Maret. Kalau saya dinyatakan si didakwa saya 9 Februari bahwa orang tuh pernah saya kasih uang untuk bongkar 9 Februari. Tapi saya bilang bukan Februari, 9 Maret. Sedangkan di pemeriksaan itu bulan Juni, dia lihat itu bulan 5. Jadi apakah mungkin yang bulan 2 saya dituduh, yang bulan 3 saya mengatakan bulan 3, bisa nggak dilihat di CCTV pada bulan 5? Kalau dari data kembali ke Pak, kalau data yang di sini sih memang nggak ada. Nggak ada. Ya, terima kasih. Itu saja berarti bulan 2 kesimpulan menurut pendapat saya ya yang mulia dan para ahli yang terhormat. Terima kasih atas keterangannya bahwa saya bulan 2 dituduh bahwa saya itu ngasih uang dia untuk di CCTV di money changer dan saya mengatakan bulan 3. Sedangkan dia bisa waktu didatangi sama penyidik bulan 5, CCTV-nya di bulan 5. Berarti yang saya dituduh bulan 2 dan saya menjawab bulan 3 juga nggak bisa ya. Dua-dua nggak mungkin dilihat bulan 5 berdasarkan forensik. Kalau dari forensik mau izin Bapak, dari data yang di sini memang tidak ada, jadi nggak ada. Ya, terima kasih itu aja. Ya, berapa tanya? Ya, terima kasih sangat terima kasih ya. Tanya gimana? Kenapa dia salah hari ini? Ya, Keterangannya. keterangan ahli ini saya sudah puas bahwa ini tidak mungkin saya bisa dilihat di CCTV pada bulan 5 menyerahkan bulan 2 atau bulan 3. Nah itu saja yang mulia. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ahli ya. Ya. Terima kasih Pak. Kita proses saudara ahli. Ya, tapi apa? Saya tinggal aja. Jambil aja. Oh, saya lengkap. Dan di sini oleh. Karena hari ini ya, masih pausa. Penyanyi.
penting CCTV ada, sama kayak yang jalan tol lah, CCTV dimatiin, nggak bisa selamat. Itu kata Habil, didoain aja kata Habil. Di sini aja dapat di sini aja. Ayo sini, semua 24 Juni. Dan hal ini sudah artinya sudah selesai ya. Yang tinggal di depan Pak Abdul dengan nanti Dan ahli balistik. ya. Kita tunda ya Pak tanggal 18 ya. Yang mulia, jadi kan gini, ini kan sudah ujung tahun yang mulia. Kami ini kan mau pulang kampung. Kita libur panjang sih Pak. Iya, jadi minggu depan kita sidang terakhir berarti yang mulia ya. Itu mau meyakinkan itu aja yang mulia. Karena kan setelah Natal itu ada buka waktu juga, libur nggak boleh libur katanya. Libur. Oh, masih dapat libur. Baru tapi hari. Besok sudah terakhir kita. Sidang terakhir besok yang mulia ya. Oke, siap yang mulia. Siap yang mulia. Kita sudah ngerti kita. Sudah terakhir itu cuma depan. Siap yang mulia, siap. Terima kasih yang mulia. Semua mau berlibur ini Pak, kita masih rela. Semua sekarang rela semua nih Pak. Siap yang mulia. Tutup aja yang mulia. Sidangnya tutup aja yang mulia. Nggak ada sidang dulu ya.